Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Amiratun Nahar, tentunya di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 30 Agustus 2020. Serangkaian berita terpilih akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, mengawali jumpa kita di Lintas Banua Sepekan kali ini, di kota Banjarmasin, gas LPG bersubsidi 3 kg sangat langka dan sulit didapatkan warga. Sementara itu, Hiswana Migas menegaskan LPG 3 kg banyaknya permintaan menjadi alasannya. Pasalnya UMKM mulai menggeliat di samping adanya pergeseran pemakaian dari gas 12 kg, kini hanya mampu memakai gas 3 kg akibat sulitnya ekonomi di tengah pandemi. Ini dirasakan warga Murung Raya, Mulyani dan Hajasina yang merupakan salah satu pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kota Banjarmasin. Menurut pengakuannya, saat ini gas LPG 3 kg sulit didapatkan, bahkan dari agennya langsung. Bukan hanya langka, harganya pun sangat melambung hingga 2 kali lipat. Padahal sebelumnya hanya 17 hingga 20 ribu rupiah per tabung. Kini sudah menembus angka 45 ribu rupiah per tabung. 30 semalam tuh 45 nukar. 45 lah. Bisa ya? Anu ngalih mencari lah. Ngalih kosong, kesepakatan kosong, bakal ada dalam lubang. Serawe 30. Wah ini berapa? 45 wah ini 40. Jadi kayak apa nih? Kuen berjualan apa nih? Kayak itu. Wadah lah. Nggih. Sebagai pelaku usaha, keduanya mengaku pasrah dan tidak bisa berbuat banyak. Hanya bisa berharap harga gas untuk warga miskin tersebut segera turun dan bisa kembali normal, di samping persediaannya mudah didapatkan. Rijal Apandi, Banjar TV. Sementara itu, menanggapi melambungnya harga gas LPG 3 kg, Hiswana Migas Kalsel mengakui harga saat ini memang memanas, yakni di atas harga eceran tertinggi. Ini terjadi di luar induk organisasinya, karena pihaknya hanya sebatas agen hingga pangkalan saja yang sesuai dengan harga eceran tertinggi. Pihaknya tidak dapat mengendalikan harga tersebut antara permintaan dan suplai. Untuk itu pihaknya mengimbau masyarakat jangan membeli di pasaran, melainkan di pangkalan dan di agen yang sudah ditunjuk Pertamina. Menyinggung kelangkaan, Hiswana Migas menegaskan LPG 3 kg tidak ada kelangkaan, namun diakui permintaannya meningkat dibanding sebelumnya. Alasannya, usaha ekonomi mikro kecil dan menengah mulai menggeliat, di samping adanya pergeseran pemakaian dari semula membeli gas 12 kg, kini hanya mampu memakai gas 3 kg akibat sulitnya ekonomi di tengah pandemi. Untuk menyiasati ini agar tidak berkepanjangan, evaluasi kota yang ada saat ini disebabkan terus bertambahnya penduduk dan sulitnya perekonomian masyarakat, berpengaruh pada kebutuhan LPG terkait jumlah kuota yang disediakan. Apalagi Hiswana Migas hanya bertugas menyalurkan sesuai kuota ke agen dan pangkalan. Dari data penyaluran saat pandemi ini, LPG subsidi 313.000 ton untuk subsidi per harinya sejak Januari. Sudah jauh berlipat peningkatannya dibandingkan non-subsidi yang jumlahnya hanya 77 ton. Di pasaran iya, harga kami akui, kami cek memang di atas harga head. Nah, tapi dapat kami jelaskan, di atas harga headnya adalah di luar induk organisasi kami. Kami itu cuma sampai ke pangkalan saja. Jadi agen, pangkalan. Dan itu harga sudah dibungkus harga head. Nah, sekarang ini ada di toko, di pengecer kalau bahasa ininya, memang kami tidak bisa mengendalikan harga itu. Karena harga itu kelihatan kayak semacam teori ekonomi antara permintaan dan supply dan demand. Jadi kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Dan kalau sudah menyangkut masalah kesepakatan, tentu tidak ada ketetapan harga. Nah, itu tentu sudah di luar kapasitas kami itu.
Nah untuk itu apa? Ya kami menghimbau belinya jangan di pasaran, beli aja di pangkalan. Nah sekarang ini kami lihat memang ada peningkatan yang luar biasa pembeliannya. Tapi LPG sekali lagi kami tegaskan tidak ada namanya kelangkaan. Tapi memang sekarang ini ada kecenderungan pembeliannya tuh luar biasa dari kebiasaan yang ada. Katakanlah sekarang tuh volumenya 100, sekarang tuh bisa sampai 200 dibutuhkan masyarakat itu. Jadi sekarang tuh bercepatan kalau bahasa Banjar tuh nukar LPG. Nah itulah yang dianggap mungkin kelangkaan bagi masyarakat. Faktornya apa tuh? Nah faktornya ini ada beberapa hal kami lihat. Pertama itu dalam situasi pandemi ini yang tadinya PSBB itu orang di rumahan aja, kada keluar, ada apa, itu stay at home, memasak. Itu diantaranya satu. Yang kedua, setelah PSBB dilepas, itu ternyata mikro ekonomi ini tadinya libur, dia sekarang itu semuanya berjualan. Bahkan meskipun sekolah sekarang itu tidak ada yang masuk kayaknya di Banjarmasin ini, tapi mikro ekonomi itu berjualan bertambah banyak. Di Banjarmasin ada sekitar 500 pangkalan ya. Jadi kepada para pangkalan dimohon untuk melayani yang pakai kupon yang diberikan oleh wali kota. Itu harus diutamakan. Dan mulai hari ini 2 minggu ke depan ada ditunjuk beberapa pangkalan, itu masing-masing agen ada untuk melaksanakan operasi pasar dan untuk khusus melayani yang pakai kupon dari wali kota. Harus wajib lah. Dan juga kami menghimbau kepada para pangkalan agar bagi masyarakat yang datangnya maksudnya dianggap mampu, mohon diarahkan membeli yang 50,5 atau 12 kilo. Untuk itu Hiswana Migas mengimbau masyarakat mampu untuk memakai gas LPG 5,5 kg atau 12 kg karena jika memakai gas 3 kg berarti memakai haknya orang miskin. Rijali Apandi, Banjar TV. Samping itu pemirsa, harga gas LPG 3 kg di tingkat eceran di kota Banjarmasin melambung hingga Rp35.000. Sementara itu langkanya gas LPG 3 kg ini berdampak terhadap antrinya pembeli di sejumlah pangkalan. Hingga akhirnya banyak warga tidak kebagian. Untuk itu pemilik pangkalan meminta warga mampu bisa beralih ke gas LPG 5 kg atau bright gas. Hampir 2 pekan ini harga gas LPG bersubsidi atau 3 kg di tingkat eceran di kota Banjarmasin kembali sulit didapatkan. Meskipun ada harganya cukup mahal, berkisar antara Rp35.000 hingga Rp40.000 per tabung. Namun jika membeli di pangkalan harganya hanya Rp17.500 per tabung. Setidaknya hal itu disampaikan warga Kuripan yang saat itu sedang antri membeli LPG di pangkalan Kamis 26 Agustus 2020. Di luaran ya, Bu ya? Kalau nukaran di sini Bu? 17,5. Oh tetap sesuai head Bu ya? Sebelumnya berapa biasanya? Biasanya ada yang 20 yang jual. Ada yang 25. Kan tergantungnya ini kan di pangkalan. Tadi bisa ongkohnya mereka kan. Iya. Memang kondisi di luar ini langka nggak? Iya, langka. Biasanya banyak aja Banyak aja. orang Dulu jualan. kan enak aja ngambilnya, nah kada pakai antrian udah ongkoh nih. Langsung aja. Oh, sekarang Sekarang mbak antri. Karena banyak? Iya, mahal harganya di luar. Harga 35 itu sudah berapa hari Bu di luar Bu? Kalau pian tahu Bu? Kada salah lah, setengah bulanan nih lah, lebih bisa mungkin ya. Aku jarang. Sementara itu salah satu pemilik pangkalan Adi Jaya Loka mengaku sejauh ini tidak ada kendala distribusi dari agen ke pangkalan. Begitu juga dengan suplai yang diberikan tetap sesuai kuota yakni 1.500 tabung per bulan dengan jatah pengiriman 2 kali dalam 1 pekan. Adi menduga langkanya gas LPG di tingkat eceran lantaran permintaannya saat ini sedang meningkat dari biasanya. Pasalnya di tengah situasi new normal, banyak para UMKM yang mulai bangkit dan berproduksi. Di samping itu juga banyak para pedagang kecil yang mulai kembali berjualan. Kalau di pangkalan normal Pak, jadi kontrak kita dengan agen tetap stabil, normal. Dan penjualan pun kita ke masyarakat tetap di 17.500. Iya. Kalau pasokannya gimana Pak? Pasokan tetap Pak dari agen kita nggak ada perubahan, tetap stabil. Ya. Cuman mungkin permintaannya aja Pak cukup tinggi dengan keadaan new normal sekarang.
banyak sudah para pedagang seperti pentol, gorengan, empek-empek, apa itu sudah mulai jualan. Apalagi yang di kaki lima juga kan mulai jualan, pedagang kecil Pak. UKM kecil yang gerobakan, yang asalnya mereka tidak jualan hampir 2 bulan. Jadi permintaan sekarang nih melumpuk semua Pak, jadi banyak. Kalau pasokan dari agen ke pangkalan nih Pak? Kontrak kami dari agen ke pangkalan itu 1.500 tabung sebulan. Untuk wadapian lah? J, kami dikirimin itu Senin dan Kamis. Senin di awal bulan itu 250, Kamisnya 200. Selanjutnya itu di 200 dan 200 Pak. Di tengah situasi sulitnya mendapatkan gas LPG, Adi juga mengaku melakukan pembatasan penjualan. Setiap rumah hanya boleh 1 tabung, sementara untuk UMKM maksimal 2 tabung dengan sistem kupon. Muhail, Banjar TV. Harga gas LPG 3 kg di tingkat eceran kini terus melambung. Dari sebelumnya hanya berkisar 20.000 per tabung, kini naik menjadi 35 hingga 40.000 per tabung. Akibatnya banyak warga yang memilih antri di pangkalan, namun saking banyaknya warga yang antri, banyak juga di antara mereka yang tidak kebagian. Untuk itu salah satu pemilik pangkalan menyarankan lebih baik membeli gas LPG 5,5 kg atau bright gas ketimbang LPG 3 kg yang harganya mencapai 40.000 per tabung. Adi mengaku untuk membeli LPG 5,5 kg atau non-subsidi ini stoknya cukup banyak, sehingga bisa menjadi solusi sementara warga yang saat ini kesulitan mencari gas LPG 3 kg. Kisaran di luaran kan harga di 35 sampai 40.000. Kalau ini di 35 sampai 40.000 mending nggak usah dibeli Pak. Jadi tingkat spekulasi pengecer itu kita bisa tekan, kita kurangin. Dari pemakai bisa beralih ke 5,5 kilo. 5,5 kilo itu kan 70.000 Pak, isinya 2 kali ini. Kalau 35 70 lebih baik ke 5,5 kilo, lebih bagus. Bright gas Pak isinya. Jadi nggak usah panik rebutan mahal dibeli, nggak usah Pak. Pindah aja ke 5,5 kilo. Bahkan bagi warga yang tidak memiliki tabung gas 5,5 kg bisa ditukar dengan 2 tabung gas kosong 3 kg plus uang 125.000. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, sedikitnya 101 warga Kalimantan Selatan yang tengah menjalani perawatan di sejumlah rumah karantina dinyatakan sembuh dari penularan COVID-19. Hal itu disampaikan juru bicara gugus tugas COVID-19 Kalsel Muhammad Muslim. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarbaru meminta penanganan pencegahan COVID-19 jangan sampai kendor, baik oleh instansi maupun Satgas yang seharusnya semakin gencar dan masif menyosialisasikan ke masyarakat. 100 lebih pasien COVID-19 di Kalsel yang tengah menjalani perawatan di sejumlah rumah karantina dinyatakan sembuh dari penularan virus corona. Juru bicara tim gugus tugas COVID-19 Kalsel Muhammad Muslim menyatakan jumlah pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh mencapai 101 orang. Jumlah tersebut berasal dari rumah karantina Tanah Laut 3 orang, Kabupaten Banjar 4 orang, Tapin 18 orang, Hulu Sungai Selatan 1 orang, Tabalong 3 orang, Tanah Bumbu 9 orang, Banjarmasin 25 orang, dan Kota Banjarbaru 5 orang. Total warga Kalsel yang sudah dinyatakan sembuh seluruhnya berjumlah 5.562 orang. Data update ada penambahan baru sebanyak 83 kasus, namun juga yang sembuh hari ini sebanyak 101 yang telah dinyatakan sembuh. Oleh karena itu kalau kita lihat dari jumlah kasus yang saat ini sembuh, maka telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan sejak beberapa minggu terakhir. Lebih jauh, Muslim menjelaskan dengan total kesembuhan tersebut, saat ini pasien COVID-19 yang tersisa atau masih menjalani perawatan berjumlah 2.017 orang. Sementara itu berdasarkan data update percepatan penanganan COVID-19 Selasa 25 Agustus, jumlah pasien terkonfirmasi positif mencapai 7.921 kasus
dan pasien meninggal dunia 342 kasus. Muhail, Banjar TV. Peningkatan kasus COVID-19 di Banjarbaru tiap hari kian bertambah, ditandai orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. DPRD Banjarbaru menilai langkah penanganan COVID-19 yang dilakukan menurun, seperti tidak semangat lagi bergerak untuk menanganinya, padahal penyebarannya masih cukup tinggi. Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadliansa Akbar, meminta penanganan pencegahan COVID-19 jangan sampai kendor, baik oleh instansi maupun Satgas yang seharusnya semakin gencar dan masif menyosialisasikan ke masyarakat terkait wabah yang mematikan itu. Ini kan memang musuh nyata bagi kita sama-sama memerangi sekarang, dan itulah fokus kita dalam Pemda untuk memerangi COVID. Nah, memerangi COVID ini tidak bisa kalau berjalan setengah-setengah, harus memang lebih agresif lagi, ada tindakan, ada ketegasan, ada semacam harus ada terobosan supaya kasus ini bisa menurunkan atau bisa diturunkan lagi kan, ya sampai awal ini justru ada kemunduran, apalagi tidak ada tindakan yang tegas pada aparat yang berwenang. Dalam perwal ini kan memang sudah dibuatkan ya terhadap sebagai payung hukum, sebagai dasar hukum supaya bisa ditindaklanjuti. Tapi kalau menurut saya memang Perda itu dibuat dibarengi dengan tindakan ketegasan. Memang yang perlu sekarang ini adalah ketegasan dari aparat, Satgas untuk menindaklanjuti perwal itu apabila tidak ada orang melanggar. Semestinya dengan meninggalnya Wali Kota Banjarbaru yang juga Ketua Satgas COVID-19, hendaknya menjadi momentum untuk semakin bergerak memutus rantai penyebarannya. Apalagi jumlah kasus meninggal dunia maupun positif terinfeksi virus tersebut ternyata belum mengalami penurunan, bahkan justru terus meningkat. Rismana, Banjar TV. Usai jeda akan kami hadirkan, dermaga Kampung Biru batal digarap. Informasinya hadir sesaat lagi.